Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Homsahtun Aziza dari mahasiswi kelas PAIF semester 3 Perguruan Tinggi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang sejarah Masjid Nurul Huda Desa Jatisaeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Nah, yang mana saya sudah melakukan observasi dan sekaligus mewawancarai Bapak Dr. Andes Kiai Ali Amrin, dan pada hari Minggu tanggal 15 November lalu saya sudah mendapatkan sedikit informasi tentang sejarah Masjid Nurul Huda di Desa Jatisaeng ini. Jadi baik, langsung saja ya. Nah, Masjid Nurul Huda Desa Jatisaeng berdiri atau dibangun pada tahun 1935 Masehi atau 1356 Hijriah. Nah, yang biaya swadayanya itu dari masyarakat umat Islam Desa Jatisaeng. Dan saat itu dikomandoi oleh seorang kiai ternama di Desa Jatisaeng. Beliau adalah Bapak Kiai Sampai Bakri, yang panggilan di masyarakat itu terkenal dengan sebutan Abah Empe. Nah, dan pada saat itu juga kepala desanya yakni Bapak Mukim. Nah, masyarakat Desa Jatisaeng itu terdiri dari orang Jawa, orang keturunan Arab, dan orang keturunan Cina. Makanya tidak heran lagi kalau sekarang penduduk Desa Jatisaeng itu ada yang menganut agama Islam, dan ada juga yang menganut agama Kristen dan lain sebagainya ya. Penduduk di Desa Jatisaeng yang mayoritas beragama Islam itu merasa terpanggil hatinya untuk membangun masjid. Nah, maka dibentuklah panitia pembangunan masjid yang pada saat itu ketuanya Bapak Kiai Sampai Bakri. Masyarakat bahu-membahu dan bergotong royong di bawah komando Kiai Sampai Bakri atau Abah Empe. Maka pada tahun 1935 Masehi atau 1356 Hijriah berdirilah sebuah bangunan masjid yang sangat sederhana yang dibuat dari kayu kelapa dan bambu. Bangunannya berbentuk panggung. Masjid yang bangunannya tidak permanen itu berfungsi untuk pelaksanaan sholat Jumat, kemudian sholat jamaah harian, dan juga digunakan untuk tempat belajar Al-Quran yang peserta didiknya itu orang dewasa dan anak-anak. Selain itu juga diselenggarakan majelis taklim ibu-ibu dan bapak-bapak yang materinya itu tentang ibadah sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian para tokoh yang ikut andil dalam membangun Masjid Nurul Huda Desa Jatisaeng selain Bapak Kiai Sampai Bakri atau Abah Empe selaku kiai sesepuh, juga para kiai muda itu seperti Bapak Kiai Umar, Bapak Kiai Mulhar, Bapak Kiai Mujahid,
Bapak Kiai Burhan, Bapak Kiai Juhud, Bapak Kiai Said, Bapak Kiai Haji Amin, kemudian Bapak Kiai Haji Gozali, Bapak Kiai Haji Kartubi, dan generasi mudanya seperti Bapak Ustadz Haji Najib, kemudian Bapak Haji Ali Effendi, kemudian Bapak Suknan, kemudian Bapak Haji Abdul Khair, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Masjid Nurul Huda pada tahun 1935 itu kan bangunan pertama ya. Pada saat itu ketua DKM-nya adalah Bapak Kiai Sampai Bakri. Nah, kemudian pada tahun 1955 bangunan kedua yang ketua DKM-nya itu Bapak Kiai Haji Umar. Beliau adalah mantu dari Bapak Kiai Sampai Bakri. Nah, kemudian pada tahun 1975 bangunan ketiga yang ketua DKM-nya itu Bapak Mujahid. Beliau adalah anak dari Bapak Kiai Sampai Bakri. Nah, kemudian pada tahun 1990 bangunan keempat yang ketua DKM-nya yaitu Bapak Kiai Burhan, dan beliau juga anaknya Bapak Kiai Sampai Bakri. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kiai Bistri Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir pada tahun 2011 bangunan kelima ya, seperti sampai sekarang ini ketuanya yaitu Bapak Kiai Ali Amrin. Kemudian luas tanah bangunan Masjid Nurul Huda Desa Jati Seeng yaitu 970 meter persegi yang terletak di Blok Wage. Kemudian batas-batasnya itu sebelah utara Jalan Raya Kabupaten, kemudian sebelah timur Balai Desa Jati Seeng. Nah, kemudian sebelah selatan bangunan gedung sekolah SMPN Santo Thomas atau sekolah Kristen ya. Dan sebelah barat tanah milik Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC. Nah, kemudian bangunan masjid yang terakhir itu diresmikan pada tanggal 25 bulan Mei dan tahun 2019 atau 20 Ramadan 1440 Hijriah. Nah, jadi itu tadi penjelasan atau sedikit informasi hasil wawancara saya kepada Bapak Ketua DKM itu Bapak Dr. Andes Kiai Ali Amrin ya. Mungkin segitu saja ya sedikit pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.